Gua tumbuh besar di era tanpa internet. Era di mana orang-orang masih pada punya balls. Kita main sodok-sodokan. Yang sodokan bambu itu berantem sama anak orang, rebutan layangan jatuh seharga 500 perakan. Bahkan kalau kita nge-rage bait itu tuh langsung di depan orangnya. Bang, itu standar, Bang. Hah? Apa? Muka lu standar. Tapi ya, waktu semakin berlalu sampai Kratos membuka Pandora Box, melepaskan energi jahat yang kemudian merasuki tubuh orang-orang kayak Mark Zuckerberg, Mike Krieger, dan entah siapapun itu yang bikin Twitter, hingga mereka mengembangkan suatu platform digital yang seharusnya tidak boleh disentuh oleh umat manusia. Medsos. Ya, but fuck it man. Gua dulu gak main medsos ya. Gua dulu keluarnya tuh main game anjir. You know, Dota, Akiwe gitu kan. Sampai sekarang itu masih gua mainin tuh. Gua gak pernah ngerti kenapa orang-orang keluarnya main medsos anjir. Apa yang seru dari baca tulisan status orang lain? In fact, gua bahkan gak bisa baca. Ya kali gua bayar 2.000 per jam cuma buat baca status orang random kayak ya, I don't know man. Salah satu pencapaian dalam hidup gua agak pernah ikut-ikutan jadi orang alay. Hingga pada akhirnya gue dihasut sama teman-teman gue. Pin, ayo bikin Facebook. Ah, gak mau aku gak bisa baca. Tapi di Facebook ada Ninja Saga, Perjuangan Suku. Dan ya itu pertama kalinya gue nyentuh medsos. Dan pertama kalinya gue merasa bodoh. Ngapain gue bikin Facebook? Literally isinya cuma orang-orang alay. Gak ada yang bisa. Pak, tolong. Iya, apa yang terjadi? Tolong selamatin anak saya, Pak. Emangnya anak ibu kenapa? Anak saya ulang tahun, Pak. Tolong diselamatin. Mati lu. Lalu bertahun-tahun kemudian, teknologi semakin canggih. Smartphone menjadi barang yang umum. Media sosial menjadi sangat mudah untuk dijangkau dan diakses di mana saja. Hal ini membuat anak kecil bebas mengakses internet dan media sosial yang berisi konten-konten lucu, menghibur, atau mungkin bokep ya. Belum lagi kalau kita melihat tren media sosial yang membantu seleksi alam, kayak Blackout Challenge, di mana lu disuruh tahan nafas sampai ketemu Tuhan. Atau yang 2 tahun lalu sempat viral, tren barcode, di mana lu ngegambar barcode di tangan lu pakai pisau. Atau The Angel of Death Challenge. Ya dari namanya aja lu kayak pengen ketemu malaikat pencabut nyawa tuh. Ngapain dah? Dan yang bikin gua tambah bingung, banyak orang-orang dames yang ikut-ikutan tren kayak gini gitu. Kebanyakan tuh dari kalangan anak-anak hingga remaja. Ya emang sih karena waktu itu emang belum ada MBG ya guys ya. Anak-anak Indonesia masih pada dongo-dongo gitu. Untungnya sekarang kita udah punya MBG ya. Makanya nambah lagi trennya tuh, tren keracunan MBG. Ditambah lagi, medsos itu adiktif. Like, medsos membuat lu kayak orang gila. Gue udah banyak ngeliat anak kecil kalau HP-nya diambil, mereka mulai teriak. Oh my god, ini salah satu alasan kenapa gue benci anak kecil. Pengen gue lempar. Nah, beberapa hal ini membuat media sosial menjadi tempat yang berbahaya. Sebenarnya masih banyak sih, cuma gue malas nyebutin satu-satu. Sehingga baru-baru ini Komdigi membuat suatu kebijakan yang melarang anak di bawah 16 tahun main medsos. Umur gue jauh di atas 16 tahun, I'm a grown as adult. Tiap bangun tidur perut gue sakit ya, ini aturan gak ngefek ke gue. Tapi bang, gimana dengan anak-anak di bawah 16 tahun? Well, cry about it. I mean, it's not that deep bro. All you have to do is wait till you got balls or something. Gue selalu bilang medsos kayaknya bukan tempat untuk anak kecil. In fact, gue bahkan gak suka anak kecil. Anak kecil is dumb bro. Mereka bakal ngelakuin apa aja yang langsung terpikirkan oleh otaknya anjir. Kayak kalau mereka ngelihat orang cacat di jalan, mereka bakal kayak, Pak, lihat Pak, tangannya hilang, Pak, kok tangannya hilang, boy, Pak, kok bapak tangannya hilang? Ini bukan anak gua, asli bang, ini bukan anak gua. Apalagi kalau mereka main medsos, oh man, make me wanna punch you right in the face. Musuh banget anjir. Bio Farma harus bikin vaksin biar anak-anak ini bisa diam. Walaupun kebijakan ini tergantung dengan implementasinya. Gue baca-baca sih kalau nggak salah nanti setiap platform diminta untuk menahan akses akun-akun dengan usia di bawah 16 tahun. Dan di sini gue udah ada daftar beberapa medsos yang bakal dilarang sama Komdigi gitu kan. Gue bakal mencoba untuk menilai medsos-medsos ini serta memberikan alasan kenapa mungkin ini bisa dinilai berbahaya. Yang pertama, YouTube. I don't know, gue nggak melihat YouTube sebagai sosmed ya. YouTube tuh lebih kayak mesin pencari tapi buat video. Banyak banget manfaat yang bisa kita ambil dari YouTube. Gue belajar ngoding, ngegambar, main gitar, masak, atau tutorial apa itu ya dari YouTube.
Tapi ya walaupun gitu tetap aja sih ya, YouTube tuh punya banyak video-video aneh like bro, what the fuck is that? Jadi ini lebih ke pedang bermata dua lah ya. Tapi kan bang kita punya YouTube Kids man. Siapa yang pakai YouTube Kids anjir? Ayolah, gak ada yang pakai, jujur aja lah. Jadi ya bitir. Next, TikTok. Kalau lu pengen punya anak dengan zero attention span, punya IQ setara loading screen, TikTok tempat yang cocok untuk anak Anda ya. Gak usah nunggu komdinggi. Kalau gua ngelihat anak gua main TikTok suatu saat nanti, bakal gua ban itu anak dari rumah gua sendiri. Estir. Facebook. Facebook adalah tempat terbaik kalau lu pengen anak lu kena doxing ya. Bocah bisa aja naruh nama asli, alamat, sekolah, secara publik. Ditambah lagi what the fuck is wrong with user Facebook anjir. Bayi sawi ini dapat jutaan like. Ngapain gue bikin konten coba? Atir. Instagram. Kalau lu ingin menumbuhkan jiwa rasisme yang solid pada anak, Instagram adalah aplikasi terbaik. Gua jamin, pada umur 6-8 tahun, anak Anda sudah lancar mengucapkan N-word. Estir. Twitter. Men, kalau gue punya anak dan anak gue main Twitter, apa beda bro? Estir. Threads. Sama aja, cok. Bigo Live. What the fuck? Ini aplikasi om-om anjir. Suruh anak lu nonton bokep aja sekalian. Estir. Dan yang terakhir, Roblox. I don't know. Ini bukan media sosial, ini game menurut gue. Tapi mengingat banyak player Roblox yang cabul dan beberapa kasus dari Roblox, jadi ya udah bitir. And there you go adik-adik. Tapi ini cuma pendapat gue doang ya. Walaupun perlu diingat saat ini kita hidup di era digital. Daripada gue nyuruh anak-anak sekarang main di luar, ya ngapain gitu kan? Nah, kenapa kamu gak main bareng anak tetangga? Ya, amin. Tetangga kita aja kayak begitu. Oleh karena itu, daripada sepenuhnya melarang, gue bakal memperkenalkan alternatif lain. Video game. Banyak penelitian kalau game punya dampak positif pada anak kecil. Belajar mengontrol emosi, melatih kreativitas, peningkatan memori or some shit. Bahkan kalau gue punya anak nanti, anak gue gak bakal gue kasih medsos, tapi bakal gue kasih konsol kayak Nintendo Switch. Dan gue beliin game kayak Rune Factory, Dragon Quest, Minecraft. Jadi daripada nontonin TikTok ntar jadi bego, gue pengen anak gue bisa mikir dan berinteraksi gitu. Tapi bang, game juga kan bisa bikin kecanduan. Iya, kalau lu main game yang kompetitif kayak Mobile Legends, FF dan lain-lain, ya intinya game toxic yang gak ada endingnya. Tapi kalau lu main game kayak Fire Emblem, Kingdom Hearts, oh my god, yang awalnya main game itu perlahan berubah menjadi sebuah perjalanan emosi. Lu main game tuh seolah-olah diajak nongkrong gitu. Walaupun begitu, kebanyakan anak-anak sekarang pasti gak suka game story ya kan. Mereka pasti cepat bosen gitu. Aku gak mau boring. Ya itulah kata gua, zero attention span. Otak-otak TikTok IQ-nya setara loading screen. Dan yang terakhir, please buat orang tua jangan melimitasi waktu main anaknya jadi 2 kali seminggu. Bentar lagi Perang Dunia 3 ya. Biarkanlah anak kalian bermain gitu kan. Tapi tidak berlaku buat game kompetitif. Lu larang anak lu main game kompetitif, gue seneng kok anjir, beban soalnya anak lu.